Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi COVID-19. Salawat dan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat sekalian hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dosen Tuton Didin Widartono. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anam dari UPJJ Palu, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan dampak COVID-19 terhadap proses pembelajaran di Indonesia. Virus COVID atau Corona kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang bisa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar atau hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Tak terkecuali di bidang pendidikan, ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, antara lain sebagai berikut. Pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi 80-an, yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu pasif. Sebenarnya mereka bukan tidak bisa kalau mau belajar, pasti mampu, karena prinsipnya guru adalah manusia pembelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman, sekaligus mengikuti perkembangannya. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri.
Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja masih banyak guru yang kesulitan. Yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah atau madrasah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalau ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan signal seluler. Dan yang keempat, biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Metode pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bukan barang baru, sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah terbiasa. Proses pembelajaran di perguruan tinggi apalagi, tidak hanya di luar negeri, namun di Indonesia juga sudah terbiasa dilaksanakan. Namun, untuk pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar bisa berjalan dengan baik. Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai dampak COVID-19 terhadap proses pembelajaran di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.